Yuk, Pengyu. Udah dapet ide belum? Orang di luar udah pada gelisah nih. Kalau nggak mulai syuting, mereka pada bakal pergi. Jangan buru-buru, gue lagi mikirin caranya sama bos. Diam. Jangan gerak. Lihat apa? Bos. Bos sini dulu. Sini. Diam, berdiri yang benar, jangan gerak. Jangan gerak. Maksudnya apa nih? Deketin, cepetan. Pasangan yang serasi banget. Udah siap? Udah ada. Sempurna. Lu mau ngapain Wang Ruoyu? Wang Ruoyu. Cewek idaman Xiao Yu. UR, coba dipikir-pikir dulu. Nggak usah dipikirin, gue bilang nggak ya nggak. Cuma foto kerja doang kok. Bukan benar nggak? Tetap nggak boleh. Cari model bayaran aja, kalau mahal potong dari gaji gue. Bukan masalah mahal. Gue beneran ngerasa lu cocok. Ini nggak ada hubungannya sama cocok atau nggak. Gue emang nggak suka foto-foto ginian. Wang Ruoyu, sekarang gue sebagai direktur perusahaan Four Brothers, perintahin lu buat langsung jalanin keputusan pimpinan perusahaan. Maaf, kontrak kerja gue. Jelas nentuin ruang lingkup kerja gue. Nggak termasuk foto prewedding. Oke? Berdiri. Yuk, Pengyu. Lu ngapain? Main bandel ya? Cepat bangun. Lepasin. Gua ingetin lepasin. Kalau nggak lepas, gua tendang nih. Tendang aja, yang penting lu senang, tendang sekuatnya. Yuk, Pengyu, lu gila ya? Bangun lu. Nggak, gua nggak bakal bangun kalau lu nggak setuju. Gua beneran nggak punya waktu lagi UR, gua mohon. Sore ini aku benar-benar nggak ada waktu cari model. Kalau kamu nggak bantuin, studio sore ini sama fotografernya bakal sia-sia semua. Nanti aku yang disalahin. Aku mohon deh. Perusahaan kan banyak cewek. Cari siapa aja bisa. Oh, harus aku? Kamu tanya kenapa harus kamu? Dari semua cewek di perusahaan, siapa yang punya aura kayak kamu? Siapa yang lebih imut? Siapa yang lebih baik hati? Siapa yang badannya lebih oke? Siapa yang lebih pengertian dari kamu? Siapa yang berani seperti kamu? Berani keluar dari zona nyaman demi kepentingan perusahaan. Berani berkorban. Nah, itu sebabnya harus kamu. Bos, jangan gaya-gayaan dong. Sini bantu-bantu ngomong. Kalau memang nggak bisa, kamu aja yang bantuin. Toh kita semua demi kerjaan. Nggak ada yang bakal mikir aneh-aneh. Aku. Sebenarnya menurutku, anggap aja lagi foto pribadi, aku cuma latar belakangnya. Cuma beberapa aja kok. Dan cuma beberapa foto, nggak bakal lama. Kamu boleh nggak ngasih muka ke aku. Tapi jangan sampai nggak ngasih muka ke bos. Banyak orang nunggu ini. Aku mohon deh, Mbak Yu. Kasihanilah kami. Aku mohon. Tolong bantuin, kasihan banget nih. Cepetan dong. Tayu, ceritain dong, gimana caranya kamu bisa ngebujuk Ruoyu? Itu. Semua berkat pesona pribadi. Lihat tuh gaya kamu yang norak. Cantik banget ya.
Udah, jangan diliatin. Mata lu mau copot tuh. Gimana orang yang aku pilih? Ya sudah, kamu cuma lagi beruntung aja. Kebetulan ketemu Ruoyu yang baik hati. Karyawan yang peduli banget sama perusahaan gini, kalau dia nggak bantu kamu. Ya siap-siap aja kamu kebingungan. Lihat tuh Ruoyu kita cantik banget, pinggannya kecil banget. Ngapa ngeluh-ngeluh? Waktu dia kerja, kok aku nggak ngerasa secantik ini ya? Sekarang cantik banget. Cakep banget, kayak bidadari kecil. Cantik. Ini di TV udah lebih dari setengah jam. Kok belum keluar juga sih dia? Iya nih, buru-buru. Wah bos, akhirnya datang juga. Udah jam berapa sih? Wah, keren banget si pangeran kuda putih. Sini-sini, cepetan. Ganteng banget. Coba berdiri di samping. Berdiri yang bener ya. Sempurna. Bagus. Mulai. Semangat. Itu, perhatikan senyumnya. Deketin lagi dikit. Jadi gini, hari ini kalian ini pasangan, suami istri. Kok rasanya terlalu formal gitu sih? Bisa nggak lebih intim dikit? Please? Ayo, tangan. Pegang tangannya. Mending kalian istirahat dulu ya. MUA, tolong dandanin lagi. Kondisinya kurang bagus. Gak apa-apa. Mua, tolong perbaiki dandanan. Ada apa nih? Gini emang nggak bisa. Maaf ya, pertama kali foto prewedding jadi agak grogi. Aku sampai berkeringat. Udah semua cara kupikirkan. Ceweknya kelihatan banget. Nolak. Cowoknya juga nggak mau maksakan. Awalnya kan mau foto. Cerita romantis pasangan muda. Sekarang jadi apa? Persahabatan ala revolusi gini? Nggak bisa gini. Kenapa ada you? Ekspresi kami berdua jelek ya? Bukan jelek. Tapi sama sekali gak ada ekspresi. Masa sih? Tadi aku terus senyum sampai muka kaku. Sayang, bukan cuma disuruh senyum doang. Kamu harus anggap dia orang yang paling kamu cintai, yang sangat kamu sayangi. Cinta, ngerti? Cinta bisa ngalahin segalanya. Ngalahin batas negara, ngalahin usia. Aku jelasin pakai bahasa sederhana. Anggap aja dia buah persik. Yang kamu suka banget, sampai kamu pengen gigit dia. Tapi di kamera, rasanya gimana? Kamu kelihatan kayak punya dendam kesumat. Kayak mau digiring ke tempat eksekusi. Kan udah aku bilang, aku nggak bisa foto prewedding. Kamu maksa. Foto prewedding doang, masa nggak bisa? Gampang banget. Pasti bisa kok. Bos, minggir dulu. Fotografer bilang, gerakannya harus agresif. Coba satu. Lihat aku. Anggap aku makanan atau minuman favoritmu. Udang karang, lauk dan MA, aku adalah semangka manis dari timur lautmu. Ya, begitu. Ini baru cinta kan? Ya, Apa kamu bodoh? Baik, tidak bercanda, jaga bos baik-baik. Ayo, ganti pos lagi. Lihat, bersatu. bagus Nona senyum lagi. Iya, begitu. Cantik. Manis, kamu lihat. Lihat. Ayo. Pelan-pelan, lembut, sangat lembut. Penata rias. Cepat, bawa dia dandan, ganti baju. Tidak, bukan. Ada apa? Tidak apa-apa. Kakakku yang motret. Siapa saja boleh, yang penting hasilnya bagus. Jadi ganti orang? Kamu. Foto bagus. Sangat bagus, cantik. Sangat cocok. Senyum paling manis. Saat foto tadi, kamu membayangkan aku sebagai apa? Mau tahu? Pasti mau tahu. Aku.
membayangkanmu sebagai seekor anjing. Kalau begitu kamu anjing. Senyum lagi, lebih gembira. Senyum yang cantik. Sangat cantik. Sangat bagus, sangat bagus. Satu lagi. Bagus sekali. Katakan, ada APA? Bukan, Paman, dengar penjelasanku dulu. Jelaskan apa? Bukan, ini foto kerja, bukan foto pernikahan. Pakai gaun pengantin ya foto pernikahan. Lihat foto ini, lihat tatapanmu pada putriku. Itu tatapan pria yang menyukai wanita. Suka sampai ke tulang sumsum, masih bilang foto kerja? Bohong siapa? Paman, tidak bisakah bicara lebih halus? Halus? Perlu halus? Pria suka wanita. Itu hal yang wajar, lagi pula. Kamu masih jauh dari harapanku. Ya. Mengerti nggak? Mengerti. Kamu harus lebih aktif lagi. Bukan, Om, bukan aku nggak mau aktif. Tapi sejak kita selesai foto, dia nggak mau ketemu aku. Nggak respon. Aku beneran, sampai mikir jangan-jangan dia suka cowok. Nggak masuk akal. Lihat deh foto ini. Ini cewek yang nggak suka cowok? Iya sih. Tapi dia biasanya dingin banget, banyak yang ngejar. Dia sama sekali nggak ada reaksi. Beneran. Soal ini. Bukan salah dia, salahku, salahku. Salah Om? Di hati Xiao Yu ada simpul. Simpul ini. Semua gara-gara kesalahan yang dulu aku perbuat. Kesalahan apa yang nggak bisa dimaafkan? Jangan banyak tanya. Aku dengerin. Intinya. Pokoknya. Aku nggak bisa diandalkan. Dulu aku berbuat salah sama mamanya. Dan juga sama dia. Sejak ITU. Dia nggak terlalu percaya sama cowok. Karena dia takut, dia bakal jadi kayak mamanya. Disakiti sama cowok yang disukainya, ngerti? Jadi sejak itu, dia nutup hatinya. Lebih milih sendiri seumur hidup. Jadi Om mau aku ngejar dia? Bantu buka simpul di hatinya? Aku. Lihat kamu, cocok di mataku. Kamu juga ada hati nurani. Dari pengamatan dan pengenalan aku sama Xiao Yu, dia sepertinya nggak nolak sama kamu. Kalau kamu bantu aku, buka simpul hatinya, aku kawinin anakku sama kamu. Rumah, mobil, duit, semua aku kasih. Gimana? Transaksi ini lumayan kan? Aku akui aku suka Xiao Yu. Tapi aku nggak mau transaksi. Terserah kamu mau mikir apa. Tapi maksudku, kamu ngerti nggak? Begitulah keadaannya, tapi ada satu hal. Kamu. Jangan sakiti dia. Kalau kamu sakiti anakku, aku tidak akan berakhir denganmu. Ruoyu, lihat apa yang begitu menyenangkan. Coba lihat. Aku cuma lihat video lucu. Nggak ada yang menarik. Kamu bilang kenapa 2 hari ini nggak kontak Dayu? Ngapain aku kontak dia? Demi hemat uang modal. Aku hampir mati dibuatnya. Kamu malu ya? Malu? Apa yang harus aku maluin? Aku bilang sekali lagi, aku nggak tertarik sama dia. Ruoyu, kamu tahu ada tipe orang yang mulutnya bilang nggak tertarik, nggak tertarik. Tapi sebenarnya tubuhnya jujur banget. Waktu itu, kamu foto pre-wedding sama dia, kekompakan itu. Aku nggak percaya kamu nggak ada dia di hati. Dasar cewek kecil, kamu belum diatur ya beberapa hari ini? Kayaknya kamu perlu diatur ya. Yoyan. Atur istrimu, Yoyan. Yoyan.
Kok lama banget? Kalian udah nunggu lama. Aku udah keluar dari tadi, di luar agak macet. Ya udah, cepetan masuk. Tunggu sebentar, aku kebelet pipis, aku ke toilet dulu. Aku langsung ke sana. Dasar malas, cepetan. Ya, cepetan pergi, nanti kalian keburu kesal. Cepetan. Tahu-tahu, aku cepet kok pipisnya. Ya. Cepat pergi. Kakak Penyu. Taizen, kok kamu balik? Kok, kamu nggak mau lihat aku ya? Bukan, maksudku bukan gitu. Maksudku, kok kamu bisa sampai sini? Itu artinya kita berjodoh. Ayo kita makan. Ayo. Jangan tarik. Kenapa? Di depan umum tarik-tarikan, kan malu. Kakak Penyu masih bisa malu ya? Maksudnya, masih bisa malu, gimana? Muka aku setebal itu apa? Aku bilang jujur ya. Nih, ibuku kenalin aku sama cewek, hari ini mau ngeliat buta. Kalau aku bawa kamu si pengikut ini. Cewek itu sampai mau melempar baskom ke wajahku. Nggak mungkin. Kamu bilang gak mungkin ya gak mungkin? Kalau kamu ikut kencan buta, cowoknya bawa cewek lain, kamu rela? Kamu gak sakit hati? Sakit hati. Nah, kan? Tapi tadi kamu memang masuk bareng. Cewek cantik itu. Mata kamu paling tajam. Cepat bantu aku lihat. Ada gak cewek yang duduk sendirian di sana? Ngapain? Kencan buta, ngapain lagi? Nggak usah cari lagi. Udah ketemu. Di mana? Jauh di sana, dekat di sini. Kamu masih iseng aja. Udahlah, aku telepon aja langsung. Kan ku bilang aku sengaja bilang ke Om dan Tante. Suruh mereka jangan Casey tahu piano, biar bisa kasih kamu kejutan. Yu Pengyu, kamu kok masih di sini? Ke toilet lama banget. Kliennya kira kamu nggak datang. Bukan. Ini waktunya kapan? Masih ngobrol sama pelayan. Enggak. Kamu ini beneran. Bukan. Kejutan. Cepetan dong. Hello, Tan. Taizen, si bocah nakal itu udah datang belum? Datang sih datang, tapi... Bagus, udah datang ya. Kalian berdua ngobrol banyak-banyak ya. Kan udah lama nggak ketemu, pasti banyak yang pengen. Triceratops ke kakak penyu kamu. Aku sih pengen cerita, tapi dia nggak kasih aku kesempatan. Si bocah nakal. Kasih teleponnya ke dia. Tonikan marahin jebut balas dendam kamu. Dia nggak bisa angkat telepon sekarang. Kenapa? Barusan direbut cewek lain. Tapi tante tenang aja. Aku pasti bakal usir si perempuan nakal itu. Dan rebut kakak Penyu kembali. Dah, Tan. Sudah nama Washington. Sangat terkenal di industri game Jepang. Kali ini, bisa datang khusus ke perusahaan kami 4 saudara. Dan situs kami, Rantau Utara, untuk observasi bagi kami. Merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Terima kasih banyak atas pujian Tuanyu. Terus terang saja, kali ini kami datang bukanlah untuk memeriksa perusahaan Anda secara khusus. Kami hanya kebetulan melihat situs web perusahaan Anda sebelumnya. Kami merasa ini adalah platform yang sangat menarik. Jadi kami datang berkunjung saja. Entah itu kebetulan datang saat dalam perjalanan. Atau datang memeriksa secara khusus, selama kita semua. Dalam proses saling mengenal satu sama lain. Mencapai sedikit kesepakatan, saya percaya. Pertemuan kali ini bagi kita semua. Setidaknya kita bisa mendapatkan persahabatan. Saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Terima kasih. Bersulang. Silakan coba bebek panggang ini, gulungannya sangat enak. Dia ingin bertanya dulu, tidak tahu Presiden Yu. Bagaimana pendapat Anda tentang industri game Jepang? Game. Ya, di dunia game ini memang banyak ilmunya. Memang tidak salah. Ini harus saya mulai dari sejarah bermain game saya sejak kecil. Saya ke kamar kecil dulu, nanti setelah saya kembali, kita akan ngobrol panjang lebar. Maaf, permisi sebentar. Yuk kecil, temani mereka dulu ya. Maaf ya, permisi sebentar. Kakak
Peng Yu, apakah kalian sudah selesai berbicara? Selesai apa? Ini baru-baru saja. Saya ngasih alasan mau ke kamar kecil keluar sebentar. Nanti harus kembali lagi kok. Begini Taisen, dengarkan aku ya. Kakak hari ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tidak bisa menemanimu makan. Tapi tenang saja, makan yang kali ini aku utang. Pasti akan aku ganti nanti. Ini bukan soal makan malam lo, katakan padaku. Apakah kamu sudah jadian dengan kakak Ruoyu? Saya sudah tahu, kalian tinggal bersama pasti ada masalah. Jangan itu pengsat yang sakamir buat orang lain. Suaramu kecil sedikit. Kelihatannya sangat enak. Ini adalah bebek panggang Beijing. Iya, ini dimakan dengan digulung. Saya berjanji padamu, kami berdua memang tidak seperti itu. Lalu apa yang kalian lakukan di dalam tadi? Ngobrol soal kerjaan, apalagi? Bukan pacaran. Bukan, Kalian berdua benar-benar tidak ada hubungan asmara kantor? tidak ada. Dia benar-benar bukan penghasut yang menggoda presiden direktur. Kamu apa-apaan sih? Sudah belum? Anak kecil, apa yang kamu pikirkan di otakmu itu? Saya bukan anak kecil lagi. Saya sudah 20 tahun. Aku sedang membela keamanan pernikahanku di masa depan. Aku mohon, kita masih jauh banget dari pernikahan. Cepat makan aja deh. Kok jauh banget? Di buku kan bilang, dua orang itu dari kenal, jadi akrab, dari akrab jadi cinta. Dari cinta sampai masuk ke pelaminan. Kita dari kecil udah kenal dan akrab, aku juga selalu suka sama kamu. Asal kamu setuju, kita langsung. Stop. Kamu anak 90-an, apa-apa bisa diomongin. Udah lama banget lewat. Kakak Yu Peng Yu kamu. Gak takut jadi orang jahat? Kamu ngeremehin aku banget, gerak-gerik kamu. Aku tahu semuanya jelas banget. Pertama ribet sama tempat kerja lama. Terus bareng teman sekelas, bikin perusahaan bareng. Awal-awal miskin banget, cuma makan mie instan tiap hari. Susah payah mulai untung. Setahun lalu sukses transformasi. Oh iya, sebelum transformasi, sempat jadi mata-mata di perusahaan agen. Kamu tahu dari mana? Om tante yang kasih tahu. Sial banget. Profesional ngerjain anak 20 tahun. Kak Peng Yu, tolong temanin dia kencan sekali aja. Aku susah payah pulang, langsung cari kamu. Tolong dong. Oke, aku takut sama kamu. Takut banget. Tunggu aku selesai urusan, aku temenin kamu makannya. Aku. Kamu makan dulu bentar. Kakak. Oke. Pak Shanben, itu durian pastry. Kue terkenal banget dari Guangdong. Maaf. Makan bebek panggang, gulung. Dia mau tanya soal game, tadi udah nanya. Bagaimana pendapat Bapak soal industri game? Game bagus, emang bagus sih. Game itu siapa aja mainin, waktu kecil, nggak bisa dihindarin. Xiao Yu, kamu cerita dong, pasti pernah main game. Pernah. Aku? Waktu kecil. Aku pernah main game yang aku suka banget. Seru banget, aku yakin banyak, itu. Iya kan? Maaf ya, aku mau ke toilet dulu. Xiao Yu. Temanin aku sebentar, temanin. Tuan Shanben, bagaimana kalau kita coba ini? Ikan kuning. Tuan Shanben, aku minta izin dulu ya. Aku mau cek Tuan Yu.
Kamu kenapa hari ini? Kok sering-sering keluar? Kok sering banget buang air kecil? Minum banyak, jadi sering ke toilet. Kok kamu keluar? Aku kasih tahu, aku rasa Tuan Shanben. Niat kerjasamanya kurang jelas. Kalau terus diskusi tanpa ada kemajuan, pertemuan ini mungkin tidak sesuai harapanmu. Memang gimana lagi? Kita kan kurang paham game. Iya kan? Ayo kita coba lagi diskusi. Yuk. Mau kemana? Aku juga mau ke toilet. Kalau gitu aku. Hari ini, khusus untuk Tuan Shanben. Aku pesan banyak hidangan terkenal Tiongkok, kepiting mabuk Hangzhou, ikan asam manis Westlake, dan bebek Peking Beijing. Rasanya luar biasa. Silakan dicoba. Hello. Ini siapa? Aku juga karyawan Four Brothers Company. Tuan Yu yang sengaja menyuruhku datang. Bagus, bagus. Tak disangka perusahaanmu punya karyawan yang bisa bahasa Jepang. Ya, Tuan Shanben sekolah di Osaka. Kebetulan, wanita ini juga sekolah di Osaka. kebetulan banget. Ada orang nggak? Mereka jajar guru yang sama. Maaf, Buka pintunya. Mainem. Minem. Buka pintunya. Belum balik juga? Buka pintunya. Ada orang nggak? Tak disangka perusahaanmu punya talenta seperti ini. Sudah lama Tuan Shanben. Tidak sebahagia ini. Benarkah? Ada orang nggak? Terima kasih, terima kasih. Ada apa sih? Tuan Shanben bilang, karyawan perusahaanmu sangat paham budaya Jepang. Di luar perkiraannya. Dia coba saja menulis kita dalam bahasa Tuan ini. Dia juga sangat mengaguminya. Mengingat kecocokan antara pengguna situs web Anda dengan target pasar perusahaan kami, Tuan Shanben memutuskan untuk menginvestasikan 1 juta RMB biaya promosi di situs web Anda dan berharap ada lebih banyak kerjasama di masa depan. Tuan Shanben. Terima kasih atas kepercayaan dan pengakuan Anda terhadap situs web ini. Kamu tidak perlu berterima kasih padanya. Dia sangat iri kamu punya karyawan yang begitu hebat. Sudah bekerja bertahun-tahun. Saat bertemu guru Hei Tian, jangan lupa sampaikan salam dariku. Serahkan saja padaku, saya akan mengirimkan buku terbaru guru Hei Tian kepada Anda. Terima kasih banyak. Baik, sampai jumpa. Mohon bantuannya lagi. 1 juta. Ahli? Ini benar-benar ahli. Bagaimana bisa mereka pergi? Saya juga ingin bertanya padamu. Tadi kamu pergi kemana? Tadi saya ke kamar kecil. Tapi entah kenapa terkunci di dalam. Terkunci di dalam. Kenapa dia di sini? Apa kamu yang melakukannya? Xiao Yu. Dengarkan saya, Xiao Yu. Nanti saja ya, jangan marah, dengar dulu, sebenarnya. Jangan seperti ini. Saya tidak mau dengar penjelasanmu sekarang. Kalau mau bicara, ikut saya pulang. Ceritakan semua yang terjadi hari ini pada semua orang. Katakan pada mereka, kamu kesini untuk blind date. Atau untuk menemui klien. Saya. Tolong lepaskan tangannya, saya akan membawanya pulang.
Kamu mau bawa dia kemana? Kami pulang ke rumah kami. Kok Pengyu. Kapan kalian berdua mulai hidup bersama? Cucuku sayang, tolong jangan berisik, kami tidak hidup bersama. Kami hanya sekamar, seperti dulu, tinggal bersama. Lagi pula ada orang lain di sini, tidak seperti yang kamu bayangkan. Ngapain saya bilang ini padamu? Saya, Xiao Yu. Kok Pengyu. Aizen, dengar dulu, cepat pulang. Sudah berhenti ribut, telepon aku nanti, aku akan ajak kamu ke lain waktu. Baik-baik ya. Tunggu sebentar, Yu. Aku kira aku yang Xinwei sudah cukup tidak jelas kerjanya. Cukup tidak dapat diandalkan, siapa sangka, siapa sangka. Kamu Yu Pengyu yang tampak gagah perkasa ini. Juga melakukan hal tidak bisa diandalkan, bahkan mengurung orang di toilet. Yu, apa kamu benar-benar sedang kencan buta di satu sisi? Dari sisi Yu, apa yang kamu anggap Ruoyu kami ini? Aku. Aku tidak niat seperti ini, ibuku yang memaksa aku pergi. Aku awalnya cuma mau menghabiskan waktu sebentar, tidak butuh banyak menit. Tidak akan mengganggu urusan penting, siapa sangka jadi seperti ini. Kita kira bisnis ini sudah pasti gagal. Tapi malah berhasil. Yu, bukannya kamu bilang Aizen selalu mengganggu dan mengurungmu di toilet? Iya. Benar. Kalau begitu, Aizen memang menguncinya di toilet. Tapi siapa sangka Aizen dan Shanben itu malah ngobrol pakai bahasa Jepang, mereka berdua ngobrol dengan sangat senang. Siapa sangka mereka ternyata alumni universitas yang sama, di akhir-akhirnya. Shanben setuju. Untuk investasi 100 juta ke website kita lah. 100 juta? Jadi itu berarti Yu Chen Taizen sudah membantu kita banyak sekali. Nona Castle, Minger, malam-malam mau kemana? Minger. Ayo minum bareng sama kakak. Kalau tidak minggir juga, konsekuensi kamu tanggung sendiri. Wah cukup tangguh ya. Aku sangat takut loh. Aku mau lihat seberapa tidak sopannya kamu terhadapku. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku dari tadi? Bukannya kamu di mobil juga tidak memberi aku kesempatan untuk bicara. Yu, ini salahmu loh. Bagaimana bisa kamu salah menuduh orang baik tanpa tahu kebenarannya? Taizen itu pahlawan besar kita loh. Betul. Baiklah. Kalian semua tidak salah. Salah aku saja. Sudah puas? Lain kali biarin dia lagi negosiasi bisnis sambil pacaran. Biarin sahabat masa kecilnya kunjung aku di toilet lagi. Oke kan? Jangan ribut, Yu. Jangan marah, ini kan cuma soal uang. Seharusnya kamu senang dapat 1 juta. Pergi. Oke. Tayu, ani tengah malam pek ani. Chen Taizen sendirian di luar. Bahaya nggak sih? Masa sih ada apa-apa? Sekarang kan keamanan udah bagus. Gue telepon aja nanya-nanya. Gak diangkat. Ruoyu, jangan-jangan kamu lagi marah? Ini pertama kalinya gue lihat kamu marah karena hal kayak gini. Jangan-jangan kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Dari sikap kamu aja udah kelihatan, kamu lagi cemburu. Masa iya kamu cemburu karena dia? Sama Yu Pengyu? Tiap hari pura-pura tenang aja. Apa sih yang kamu omongin? Jangan ngaco. Tiap hari pura-pura tenang aja. Diam. Ngomong apa sih? Itu cuma pura-pura. Sakit tahu. Gak ada apa-apa. Jishan, gue perhatiin kamu akhir-akhir ini misterius banget. Ngapain sih? Ternyata lagi bikin shawl. Udah zaman apa lagi bikin shawl? Kamu ketinggalan zaman banget. Masa sekarang masih ada yang bikin shawl? Tunggu, mungkin cuma Yoyan. Si kepala batu itu, yang cocok pakai shawl kuno kayak gini. Ingat dia aja gue kesel. Kamu udah kasih tahu dia sejelas-jelasnya. Dia tetap aja nggak ngasih kamu bunga mawar pas hari Kiksi.
Gue nggak ngerti kamu suka dia apa. Halo, Kak Pengyu. Duh, akhirnya kamu angkat telepon. Aizen, maaf ya. Gak sengaja ninggalin kamu sendirian di luar. Itu, kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja, jangan khawatir. Gue sendirian gak masalah. Syukur kalau baik-baik aja. Kalau udah sampai hotel, telepon gue ya. Oke, Kak Pengyu. Besok gue datang ke kantormu ya. Boleh, tunggu, maksud gue. Itu, gue besok nggak di kantor. Gue harus dinas luar kota beberapa hari. Berapa lama dinasnya? Nggak pasti juga. Paling cepat seminggu. Paling lama 10 hari atau setengah bulan. Terus kapan gue bisa ketemu kamu? Aizen, besok aku harus buru-buru ke bandara. Aku harus tidur dulu. Nanti kalau sudah pulang, aku telepon kamu, ya? Dah. Halo, Kakak Pengyu. Bagaimana kalau mulai sekarang? Urusan kerjaan kamu yang urus, urusan cewek aku yang tangani? Pergi. Dasar. Udah sadar belum? Sudah. Aku salah, aku nggak berani lagi. Aku nggak mau kamu bilang begitu tentang Yoyan. Kalau suka ya suka, ngapain banyak tanya, kenapa, segala. Lagi pula, jelek ya udah, tapi ini aku yang rajut sendiri. Satu persatu untuk dia. Hanya Yoyan yang pantas. Bikin merinding. Aku nggak tahan sama kamu. Memang benar kata orang, ada yang kuat pasti ada yang lebih kuat. Hello? Di sana juga harus mulai bergerak, kan? Uang itu nggak gratis buat kamu. Aku nggak perlu kamu ajarin. Masih ada urusan? Kalau nggak, aku tutup telepon. Terserah kamu bilang apa, aku cuma lihat hasilnya. Cepat gerak. Hello, Joyan? Ada hal yang harus aku kasih tahu. Aku hamil. Ada apa? Buruk, Pak Yu. Ada masalah. Masalah apa sih? Kok panik-panik gitu? Coba Bapak lihat sendiri. Ngapain kalian? Kembali kerja. Kembalikan uang sewa. Clear. Bayar utang. Inspire and Sewa Mereka. Mereka udah datang dari kapan? Kata Satpam, udah beberapa lama. Kenapa nggak kasih tahu aku dari tadi? Awalnya dikira cuma beberapa orang, teriak-teriak bentar pasti bubar. Gak nyangka malah makin banyak yang datang. Bagaimana kalau aku suruh beberapa orang buat usir mereka? Satpam aja nggak bisa ngatasin, kamu pikir beberapa orang bisa? Cepat keluar. Hakyu. Ada lagi? Buruk, di internet tiba-tiba muncul. Banyak rumor tentang perusahaan kita. Menyebar kemana-mana, isinya macam-macam, udah trending. Hakyu. Ada lagi? Website kita diretas hacker, sekarang mati total. Pak Yo mana? Pak Yo dari semalam udah nggak bisa dihubungi. Hari ini juga tidak masuk kerja, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Apa? Yoyan, kamu sentuh. Coba sentuh. Kamu bilang, nanti anak kita namanya apa ya? Namanya. Joyan. Apa kamu tidak terlalu menginginkan anak ini? Fei Fei. Kalau tidak, Sudah, kamu jangan bicara lagi. Maaf ya. Aku yang merepotkanmu. aku, bukan itu maksudku.
Aku tahu kamu bukan bermaksud begitu. Kamu jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Aku juga tidak akan memintamu bertanggung jawab. Aku hanya ingin melahirkannya dengan selamat. Supaya di masa depan, aku punya sandaran. Punya yang dirindukan. Kamu jangan nyurusi aku lagi. Pergilah. Haki, Bagaimana rasanya? Kapan saya boleh hadiah kembali? semua suspeknya sedang berusaha keras, tapi benar-benar tidak bisa dalam waktu singkat. Kali ini yang menghack website kita semuanya ahli. Tanpa Pak Yo, kami benar-benar tidak sanggup menanganinya. Ada apa dengan Yoyan? Bagaimana opini publik? Juga sangat penting. Coba lihat. Di forum, serangan buzzer yang disewa pihak lawan sangat pintar. Di forum, caranya sangat licin. Kata kunci juga sudah diberi perlindungan khusus. Hanya mengandalkan penghapusan manual, tidak akan sempat. Segera hubungi website-website yang memposting berita bohong itu. Dan admin forum, suruh mereka cari cara. Baik, tapi beberapa website sudah jelas-jelas disuap. Postingan klarifikasi kita akan dihapus. Kacau tenggelam olah posting on fitnah. Pasti pihak lawan sangat familiar. Dengan pasangan ada pertahanan perang internet seperti ini. Sudah menyiapkan persiapan yang sesuai. Cepat adakan rapat. Bagaimanapun, jangan biarkan situasi lepas kendali. Baik, Hackshon, gawat. Situs ini kok tiba-tiba nggak bisa diakses? orang-orang di situs penyewa perantau Beijing itu, jangan-jangan penipu ya? Bukannya dulu kamu yang selamatkan mereka dari pipa beton? Kabur bawa uang? Omong kosong. Nggak mungkin, aku tahu banget karakter Xiao Yu. Bukannya di internet udah dibahas? Di internet isinya cuma berita negatif tentang mereka. Tapi di internet pada bilang mereka nipu uang. Dengar nggak? Penyewa perantau Beijing mau bangkrut. Pasti nggak ada pemasukan. Bayangin, udah terima biaya perantara. Who can handle sedikit island? Mana kakak pure dodges banyak orang. Pak Yu, cepat ambil keputusan. Udah mikir lama banget, nggak bisa nunda lagi. Tapi acara offline-nya mereka kan selalu berkembang bagus. Nggak untung. Kayaknya cuma kedok. Ada juga berita bilang. Mereka kayak Kamikiran also I need give Neriksen dan tinggi. Nipu banyak uang orang tua. Sekarang situasi buat kita makin nggak menguntungkan. Meski udah lapor polisi. Tapi dalam waktu singkat, nggak mungkin hilangin dampaknya. Nggak mungkin asal ngarang, pasti ada sumbernya. Di komplek juga udah pada tahu. Berita Odar Caliber, mana makin bohong. Apapun itu, pasti ada masalah. Apalagi kata orang 3 kali jadi harimau. Kalau dibiarin mereka terus-terusan nyebarin gosip. Kehormatan yang udah susah payah kita bangun. Bisa hancur karena you. Aku pergi dulu. Kalian, cepetan pergi. Mau lanjut akses situs ini? Keamanan dulu, jangan dulu. Aku udah kontak sekelompok buzzer. Asal bapak setuju, langsung aku suruh mereka gerak. Pasti bisa tekan gelombang gosip ini. Langsing. Apapun itu, hapus posting atau bayar buzzer. Mana yang nggak butuh duit? Kamu nggak lawan lagi siapin apa? Mereka makin sangka. Duit kita nggak akan tahan lama. Udah genting kayak gini, masih mikirin biaya? Masalah yang bisa diselesain pakai duit, itu bukan masalah besar. Sekarang meski kita habisin semua modal, itu worth it. Hakyu, kenapa Kerwa? Langsing benar. Sekarang bukan waktunya mikirin biaya. Maksud bapak juga mau selesain pakai duit? Pakai duit apa? Jangan selalu batasi pikiran. Cuma gimana ngejaga aset kita. Karena lawan mau kita ikutin skenario mereka. Kita malah nggak mau masuk perangkap. Hakyu. Situasi makin darurat. Kita harus semakin tenang. Kenapa kita hapus postingan? Kenapa harus memaksakan diri? Biarkan saja mereka yang suka menyebar fitnah itu berbuat semaunya. Langsing lau huang. Serukan semua orang, kecuali departemen teknis. Semua pekerjaan dikesampingkan, semuanya pergi online untukku. Baik itu Weibo, WeChat, lingkaran pertemanan, atau situs-situs besar. Semua berita hiburan utama, semuanya harus dipakai. Gunakan cara lawan untuk menyusun cerita kita sendiri. Semakin banyak disusun semakin baik. Dan, siapa yang menyusunnya dengan baik, perusahaan akan memberi hadiah besar. Hakyu, APA Max Arianta? Apa maksudnya? Daripada mereka yang mengatur kita. Lebih baik kita sendiri yang mengaturnya. Saya mengerti. Apalagi yang kamu mengerti? Dalam beberapa situasi ini, publik tidak bisa mendapatkan informasi otoritatif. Maka tidak bisa mengetahui kebenaran sebenarnya, mungkin akan percaya pada rumor. Tapi jika rumor ini banyak, dan semakin tidak masuk akal, orang-orang malah tidak akan percaya. Seperti kamu bilang kebun binatang ini keluar seekor harimau. Ada yang akan percaya kan? Tapi jika kamu bilang kebun binatang ini, Hellier Sirang Ultraman, siapa yang akan percaya? Hanya orang bodoh yang percaya. Maksud Pak Yu adalah agar kita mengacaukan airnya. Itu menjadi begitu tidak masuk akal, hingga orang yang paling naif pun merasa tidak bisa dipercaya. Semua orang akan merasa ini hanya lelucon, malah ingin tahu.
Dari mana lelucon ini berasal? Apa tujuan sebenarnya? Bahkan, publik akan memiliki reaksi negatif terhadap penipuan semacam ini. Dan bersimpati pada korban rumor. Benar, itu logikanya. Karena mereka rela mengeluarkan modal besar. Kalau kita tidak memanfaatkan momentum ini, sungguh sayang sekali. Saya harap kita semua bersatu, memanfaatkan kesempatan ini. Untuk menciptakan pesta pora online milik semua orang. Sekalian promosikan dengan baik situs web penyewa kamar perantau Beijing kita. Baik. Ingat, harus perhatikan batasannya. Jangan sampai akhirnya kita sendiri yang ditangkap. Itu belum benar. Tuan lihat saja, tenang saja. Pak Yu, bagaimana dengan Pak Yo itu? Dan orang-orang di lantai bawah, apakah kita harus melaporkan polisi? Terus telepon Pak Yo, harus menemukannya. Soal orang-orang di lantai bawah, Xiao Yu bilang serahkan padanya dan Li Tengfei. Bukankah Pak Li dan Pak Wang pergi menandatangani kontrak? Saya sudah telepon mereka, saat ini. Mereka sudah di perusahaan menangani hal ini. Bagus sekali. Kalau Pak Wang yang turun tangan pasti tidak masalah. Kalau begitu Pak Yu, saya juga akan pergi menyusun cerita. Tunggu penampilanmu. Mana semua orang? Baru saja dipanggil bos kita ke ruang rapat. Ke toilet aja nggak nungguin, minggir. Gue cuma ke toilet aja nggak ditungguin. Gimana nih? Nggak sempat, bos udah duduk di sini. Pause. Udah lengkap semua ya? Perkenalkan, saya penanggung jawab perusahaan ini. Li Tengfei. Perusahaan 4 saudara kami dan situs web Not Drifters tenang di bawahnya. Selalu sangat mementingkan komunikasi dan interaksi dengan pengguna. Kalian semua adalah perwakilan yang terpilih. Ada permintaan apa? Kita bisa bahas pelan-pelan. Jangan banyak omong. Nggak ada yang perlu dibahas, tuntutannya cuma satu. Tutup sekarang juga situs sampahmu ini. Iya, betul. Tutup situs sampahmu ini. Tutup sekarang. Harus. Kalian harus kasih alasan dong. Alasannya apa? Kamu merusak mata pencaharianku, aku, istriku, dan seluruh keluarga. Kami semua bergantung pada uang sewa. Sekarang malah ini. Apa kamu yang menghasut banyak orang untuk berkomentar di internet? Sampai sekarang pendapatan sewa kami langsung turun 20%? Sepertinya ini Bapak Sangya? Kalau saya tidak salah ingat, seharusnya Bapak memasukkan balkon ke dalam luas sewa, sehingga menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Itu urusanku. Pokoknya ini salah kalian. Kata Semiwa, kalau you can carry siapa lagi? Iya, cari dia. Iya, salah kamu. Ganti rugi. Kata semua, iya kan? Harus kasih penjelasan. Ganti rugi. Iya, ganti rugi. Sudah. Tenang dulu semuanya. Ayo, dengar aku bicara 2 patah kata. Kamu ini siapa sih? Ibu, salam Kino. Saya adalah CEO perusahaan ini. Li Tengfei. CEO. Betul. Kita datang mau cari yang berwenang, kan? CEO ngurusin apa sih? Panggil ketua direksimu. Ya, Iya, suruh ketua direksi keluar. CEO yang bertanggung jawab atas semua bisnis dan manajemen perusahaan. bohong siapa? Anggap kita bodoh? Perusahaan ini punyamu? Kamu bisa putusin? Cepat panggil ketua direksinya. Siapa yang nggak tahu, ketua direksi lebih besar dari CEO. Panggil ketua direksimu, cepat. Iya kan? Jangan cuma berdiri, nggak mempan. Cepat, panggil yang berwenang di sini. Buruan ya. Masih di sini? Nongkrongin sampah itu buat apa? Cepetan. Kita aja nggak tahan lihatnya. Cepat pergi. Kita nggak perlu buang-buang waktu ngobrol sama kamu di sini. Cepat panggil direktur utamanya. Keluar aja. Cewek ini hebat juga ya. Tajam banget. Tapi kenapa kita belum pernah ketemu kamu sebelumnya? Nggak pernah ketemu aku itu aja. Atasan takut kalian nggak becus kerja. Makanya aku dikirim khusus ke sini. Kok aku nggak dengar ada yang dikirim lagi? Jangan ngaco. Kalau bukan aku yang datang, kalian masih bakal berhadapan sama CEO itu. Di sini cuma buang-buang waktu. Dia kasih kita masing-masing 2.000. Bukan buat kita buang waktu di sini. 2.000. San, kamu cuma sampah. 2.000 itu kamu kasih ke aku, gimana ceritanya? Aku cuma dapat 400. Aku berani sumpah, nggak ada duit ya? Odar, jangan ribet. Kita didepu. Kamu bikin orang kita. Kamu siapa sih? Baru sadar? Telat.
Udah direkam semua. Ini bukan pembelaan korban. Ini jelas-jelas terorganisir dan direncanakan. Merupakan pelanggaran ilegal terhadap perusahaan yang sah. Aku tanya kalian, aksi kalian hari ini udah dapat izin dari kepolisian? Penanganan pelanggaran ketertiban umum, pasal 55 bab 4 mengatur. Menghasut dan merencanakan pertemuan ilegal, unjuk rasa yang tidak didengarkan peringatannya. Dikenakan penahanan administratif 10 hari hingga 15 hari. Gimana? Mau coba masuk penjara beberapa hari, makan nasi tahanan gratis? San, aku nggak bakal bersihin ini sama kamu. Perusahaan ini punya kamu? Kamu yang berwenang? Cepat panggil direktur utamanya. Siapa yang nggak tahu? Direktur utama lebih tinggi dari CEO. Suruh direktur utama kalian datang, cepat. Betul kan? Jangan cuma berdiri, nggak guna. Cepat, suruh yang berwenang datang. Cewek itu tiba-tiba datang, kita juga nggak tahu. Pokoknya kejadiannya begitu. Siapa sangka? Mereka pakai strategi pecah belah. Cuma gitu doang. Cari tempat adem buat istirahat aja sana. Hakya, jangan pergi, jangan pergi. Hakya, uang kita yang sisa mana? Yoyan, kamu makan dulu. Tidak usah. Kamu benar-benar tidak perlu menyalahkan diri sendiri, juga tidak perlu khawatir seperti ini. Aku sudah bilang, aku tidak butuh status atau gelar. Apalagi kamu harus bertanggung jawab padaku. Tapi kamu tidak bisa menyiksa tubuhmu sendiri seperti ini. Dari awal, ini salahku. Aku terlalu egois. Aku tahu kamu merasa bersalah, tapi semua ini aku lakukan dengan sukarela. Kamu punya pekerjaan, punya karir, punya teman-temanmu, dan orang yang kamu cintai. Percayalah temani mereka. Di sini, aku tidak butuh kamu lagi. Fei. Pergi. Fei. Pergi. Bukan Fei, bukan. Fei. Jangan tertawa. Lao Huang mana? Bos Lee, Anda mencari saya? Siapa yang menyuruh kalian posting hal-hal kacau seperti ini? Boss you. Caranya ini, namanya melawan racun dengan racun. Kami semua merasa ini sangat hebat. Kako. Dia di mana? Di kantor? Ada APA? Teng Fei. Yu, kamu gila ya? Baru saja susah payah mengusir orang-orang itu. Kamu malah posting hal seperti ini. Menurutmu situasi sekarang belum cukup buruk ya? Bicara baik-baik, teriak-teriak apa? Duduk. Baik, kamu bilang. Postingan-postingan itu, kamu yang suruh orang posting, kan? Iya. Kasih aku alasan. Teng Fei, tenang dulu. Yu, soal ini, sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas dan lengkap. Kebetulan kalian berdua datang, jadi aku tidak perlu jelaskan terpisah. Repot. Pertama, yang pasti adalah serangan jahat terhadap jaringan kita kali ini. Adalah serangan yang terorganisir, direncanakan, dipikirkan matang, dan menggunakan banyak sumber daya sosial. Kalian pasti setuju kan?
Nah selanjutnya, lawan kita ini sangat jago ngerusak nama kita, bahkan pakai cara berantai buat nyelesain krisis kita. Apalagi di dunia maya. Buzzers yang mereka sewa itu pengalamannya gila, skalanya juga gede. Intinya lo mau bilang apa sih? Jadi bos, lawan kayak gini. Kalau kita cuma pakai cara biasa buat nyelesain masalah, ya kita cuma bakal disetir, gak bisa lawan balik. Jadi lo pakai cara ini, biar kita mati lebih cepat ya? Gak, bukan mati lebih cepat, tapi malah gak bakal mati. Gak cuma gak mati, tapi malah bisa bangkit pakai tenaga mereka. Naik level, bikin mereka jadi promoin. Beijing Drifter sourcing gratis buat kita. Lo yakin banget rencana ini bakal sukses? Kalaupun sukses, lo bikin postingan kayak gini di internet. Bagus ya. Aku juga nggak 100% yakin bakal sukses. Tapi kan bos pernah bilang, semua ada risikonya. Gak mungkin cuma karena ada risiko, kita langsung nyerahkan. Lo lagi judi pakai nama baik perusahaan nih. Teng Fei, aku. Bos, aku memang judi. Tapi lihat, perusahaan udah kayak gini keadaannya. Kalau nggak judi, ada cara lain nggak? Tenang aja, dari detik aku luncurin cerita karangan kita, seluruh dunia udah di bawah kendali aku. Lo pikir cerita ini aku karang salah-salan? Salah. Ini ada rencananya, tiap beberapa waktu aku bakal keluarin batch cerita baru. Ceritanya kelihatannya lebay dan konyol, tapi sebenarnya ada rahasia tersembunyi. Mereka pasti nggak nyangka kita bisa bikin cerita sendiri. Malah bakal pakai tenaga mereka buat nyebarin cerita kita kemana-mana. Pas mereka sadar rahasianya, maaf ya, udah telat, bakal jadi pesta internet seluruh negeri. Narik jutaan netizen ikutan, nah pas itu kita tinggal ledek-ledek pakai nada resmi. Kasih tahu mereka soal fakta sebenarnya, Yushihu. Semua keraguan langsung hilang, dan kita dapat promosi gratis lagi. Bagus kan? Aku lihat. Kamu gila ya. Teng Fei, Xiao Yu. Dunia ini butuh orang gila. Pak Yo, akhirnya kamu kembali. Kami hampir mati keburu, tahu nggak? Ada APA. Nah ini baru bagus, dengan kehadiranmu kami bisa lega. Kamu pergi mana? Di mana-mana gak ketemu. Teleponmu juga mati. HP-ku habis baterai, charger juga nggak ada. Ya, bantu. Sini. Pak Yo, akhirnya kembali. Cepetan. Website kita kena hack, lumpuh total. Singkat carry car killing. Kok bisa gini? Detailnya mereka kasih tahu. Begitu kamu online. Di sini langsung serang balik total. Oh, APA Kubelang, cuma rumorkan. Lihat tuh, kamu ketakutan. Website kakak bermasalah. Dulu kan aku yang nyelamatin mereka. Dari pipa beton. Langsung tahu. Anak-anak muda ini bukan tipe begitu. Tapi dulu kamu bilang. Jangan dulu online, keamanan nomor 1. Berani membantah ya sekarang. Tunggu aja pulang kerja nanti. apaan sih kamu? Sayur aja direbut. Kamu kenapa sih? Xiao Yu, kamu nggak asik banget. Waktu aku lagi dinas sama Ye Gao Peifu, kamu bikin heboh gini, nggak nungguin aku balik main bareng. Yang Xin Wei, jadi orang yang benar dong. Kamu kira kami main-main? Aku hampir mati. Iya Pak Yang, kamu nggak tahu. Waktu itu kami paniknya kayak apa. Untung ada Pak Yu. Tetap tenang, cepat berpikir, merencanakan strategi. Baru bisa balikan keadaan, menyelamatkan situasi. Iya. Udah, jangan muji-muji. Ini bukan muji, ini tulus dari hati. Betul-betul, website penghuni Beijing kita. Kali ini bisa atasi krisis. Popularitasnya naik lagi. Yang paling berjasa ya Pak Yu. Ayo kita bersulang untuk Pak Yu. Ayo Pak Yu. Hack you. Baiklah, terima kasih semuanya. Kalau menurutku, yang patut kita syukuri, pria tampan di sebelah saya, Yo Yan. Kalau bukan karena dia, sehebat apapun kita, tidak sebelah. Betul sekali. Kelas kedua kita harus bersulang untuk Bos Yo. Dialah yang berhasil menyelamatkan situasi, menghentikan serangan hacker ke server kita. Bekerja sama dengan strategi Bos Yu, menembak tembakan pertama serangan balasan.
Betul, ayo kita bersulang untuk bos Yo. Oh, ya, terima kasih untuk keras. Terima kasih. Kerja keras. Kalian juga kerja keras, ayo habiskan gelasnya. Terima kasih Yang Zi, aku habiskan ya. Pasti dihabiskan. Bagus. Nah, untuk gelas ketiga. Saya usulkan, kita bersulang untuk Juga go wanita yang mengelakkan musuh dengan satu strategi, Boss Wang. pengacara hebat Wang. Benar sekali. Maaf sebentar, saya mau ke toilet dulu. Ayo Sugege, mari kita minum satu, ayo habiskan semuanya. Terima kasih semuanya. Kalian juga kerja keras. Ada apa bos? Tidak senang ya? Kabur sendirian keluar sini. Di dalam terlalu pengap, keluar segarin napas dulu. Lagi pula, kenapa aku harus tidak senang? Sekarang perusahaan sudah melewati krisis, dan dapat promosi gratis juga. Semuanya baik-baik saja, tepat sesuai keinginanmu kan? Apa yang kamu bicarakan itu? Akhir-akhir ini bicara selalu aneh. Ada apa denganmu? Cuma masalah perusahaan itu, tidak sampai segitunya kan? Saya akui bos. Kita dulu beberapa kali bertengkar karena perbedaan pendapat. Tapi itu cuma soal pekerjaan saja. Saya sama sekali tidak ada niatan merusak persaudaraan kita. Kamu tetap bosku selamanya, saya bersulang untukmu. Jangan bikin ulah. Sekarang kamulah bos untuk semua orang. Baiklah, kalau kamu mau. Saya akan kosongkan jabatan ketua dewan direksi. Kamu yang jadi bos yang sesungguhan di sini. Apa maksudmu? Kamu bilang jabatan saya tidak sesuai dengan kemampuannya? Saya bukan maksud itu. Sudahlah, tidak usah bahas ini. Ada satu hal mau saya tanyakan padamu. Bagaimana pendapatmu tentang masa depan situs penyewa Beipiao? Apa maksudnya? Sekarang situs kita bukan lagi seperti dulu. Bukan situs kecil yang tidak dikenal orang lagi. Banyak profesional dan perusahaan modal Ventura yang terus memperhatikan kita. Jadi akhir-akhir ini, banyak yang tanya soal pendanaan, pertukaran saham, bahkan akuisisi. Jadi, gue pengen denger pendapat lo. Sebenarnya dulu gue sempat pertimbangin. Ngeluarin sebagian saham buat dana. Tapi sekarang mikir lagi, nggak perlu. Serius, kita bikin perusahaan kan bukan buat cari duit doang, ya kan? Daripada kita disetir sama modal. Kenapa nggak kita jalanin selangkah demi selangkah? Masa depan kita pegang sendiri. Gue nggak setuju. Walaupun tren perusahaan lagi bagus, tapi masih banyak masalah, kayak yang bikin gue pusing, hambatan kompetisi sama kekurangan modal. Iya. Kita harus sadar, perusahaan bakal hadapi bahaya. Dan kita harus siapin strategi baru. Lo mungkin nggak sadar, di industri modal, bidang kita ini lagi jadi incaran. Gue tahu. Makanya yang gue lakuin sekarang adalah sebisa mungkin pegang incaran ini. Di tangan kita sendiri. Kalau nanti terpaksa jual, bisa lebih mahal, kan? Lo serius? Bercanda dong, bos. Gue tahu. Semua yang lo lakuin, buat perusahaan jangka panjang. Bener kan? Gak mau perusahaan salah jalan. Tapi lo pernah mikir gak? Cara konservatif lo ini. Tetap aja meski keadaan berubah, udah ketinggalan zaman. Serius. Dunia sekarang gimana? Berubah cepat. Lo harus lebih cepat, lebih adaptif sama perubahan, berubah. Hidup. Gak berubah. Mati. Jadi lo rencana, pakai kecerdikan kecil lo. Buat nentuin masa depan website? Ini bukan kecerdikan kecil, ini kebijaksanaan besar. Kebijaksanaan besar. Mungkin sekali dua kali bisa sukses. Tapi jangka panjang, nggak setiap kali. Dewi keberuntungan di samping lo. Oke, Dewi keberuntungan di lo. Dewi keadilan di gue. Oke? Bos, pesta keberhasilan perusahaan nih, kita dua tokoh utama nggak ada.
Gimana orang lain mikir? Cepat. Gue minum buat lo, gue minum buat lo. Ayo.